Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita sudah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan seperti yang telah kita ketahui bahwasanya bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana Allah menurunkan peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah agama Islam kita. Tak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang terlebih dahulu supaya kalian bertakwa. Demikian apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kenapa Allah berfirman untuk mewajibkan umat muslim berpuasa? Ternyata banyak sekali hikmah yang ada di sana. Di antaranya adalah manfaat tentang kesehatan bagi orang yang berpuasa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat puasa tubuh kita dalam kondisi relaksasi ya, atau dalam kondisi istirahat. Itu merupakan salah satu hal yang terpenting yang ada di dalam ibadah kita pada saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Banyak hal yang telah diungkap di dalam hikmah puasa ini dari sisi kesehatan. Para ilmuwan telah melakukan penelitian, telah melakukan berbagai macam riset terkait dengan hikmah kesehatan, terutama dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Di antara ilmuwan itu salah satunya adalah Shelton dalam bukunya Legenu, kemudian ada Luther yang di dalam bukunya dengan judul Kembali Hidup Sehat dengan Berpuasa yang diterjemahkan oleh Tahir Ismail. Beberapa hal yang telah disampaikan di dalam hikmah berpuasa diantaranya adalah membentuk tubuh agar dapat melakukan perbaikan. Terjadinya apabila terjadi kerusakan di dalam sistem tubuh manusia itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi di dalam tubuh kita pada saat kita melaksanakan ibadah puasa? Dan ini telah dilakukan riset juga bahwasanya hikmah atau manfaat sehat dengan adanya relaksasi di dalam tubuh kita pada saat berpuasa ini hanya didapatkan pada saat umat muslim melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, hal ini bisa terjadi di dalam tubuh karena tubuh membentuk gugus-gugus sel-sel yang baru di dalam tubuh kita. Terbentuk asam-asam amino yang dimana dari asupan nutrisi pada saat berbuka puasa, kemudian dengan sisa-sisa asam amino di dalam tubuh pada saat istirahat, tubuh dalam kondisi istirahat, kemudian dengan rentang waktu pada saat berbuka puasa sampai dengan sahur itu ternyata cukup banyak sekali. Di sana terjadi proses-proses pembentukan leukosit atau sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita, di mana kita ketahui bahwasanya sel darah putih atau leukosit itu merupakan antibodi yang ada di dalam tubuh kita.
Apa artinya dengan antibodi tersebut? Berarti tubuh kita semakin kuat karena pertahanan di dalam tubuh kita semakin banyak, semakin kuat, sehingga pada saat melaksanakan kegiatan setelah ibadah puasa, tubuh akan menjadi lebih kuat, lebih nyaman, lebih sehat, sehingga lebih bisa melaksanakan aktivitas yang lebih baik lagi pada saat melaksanakan kegiatan atau siklus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah, berikut manfaat puasa yang selanjutnya bagi kesehatan adalah dapat menghentikan proses penyerapan sisa-sisa makanan di dalam usus. Seperti yang kita ketahui pemirsa Wonogiri TV, bahwasanya pada saat berpuasa, sistem yang ada di dalam tubuh kita yang paling dominan dalam hal ini yang beristirahat adalah sistem pencernaan. Dengan beristirahatnya sistem pencernaan ini ternyata tidak hanya sekedar istirahat pemirsa Wonogiri TV, tetapi banyak hal yang dilakukan. Pada saat istirahat terjadinya proses penyerapan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh, tubuh atau proses pencernaan berkonsentrasi untuk membuang racun-racun yang ada di dalam sisa-sisa metabolisme yang telah terjadi di dalam tubuh kita, khususnya yang terjadi di dalam sistem pencernaan. Dengan pembuangan ini atau detoksifikasi yang dilakukan oleh tubuh kita, terutama yang melakukan dalam hal ini adalah hati, maka dengan otomatis racun-racun yang ada di dalam tubuh kita akan dibuang, khususnya adalah para umat muslim yang telah menjalankan ibadah puasa. Kemudian banyak hal lagi, diantaranya adalah tubuh juga mampu menghancurkan zat yang berlebihan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa manfaat yang utama adalah terjadinya proses istirahat, proses relaksasi, maka hal yang ada di dalam tubuh kita yang tadi yang telah dijelaskan ada racun, baik itu maupun zat-zat lain yang ada di dalam tubuh kita berupa endapan-endapan yang ada di dalam tubuh kita juga dikeluarkan pada saat proses puasa yang dijalani oleh umat muslim. Kemudian puasa selain untuk membantu di dalam proses pencernaan dan memudahkan penyerapan sari-sari makanan, jadi banyak sekali manfaat yang tadi sudah disampaikan, terutama dalam hal ini adalah manfaat puasa bagi kesehatan, terutama adalah di dalam yang sangat bermanfaat bagi sistem yang ada di dalam tubuh kita, terutama yang diperankan adalah yang paling berperan utama dalam hal ini adalah sistem pencernaan makanan. Dari berbagai manfaat tadi, ada seorang tokoh yang menyampaikan bahwa ada dua hal secara garis besar manfaat utama di bidang kesehatan, yaitu Dr. Abdul Jawad As-Sawi mengatakan ketika berpuasa akan terjadi dua peristiwa penting di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah rekonstruksi, penyusunan sel-sel tubuh, bahwa zat asam amino membentuk infrastruktur sel-sel di dalam tubuh. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya akan terbentuk sel-sel baru di dalam tubuh kita dengan gugus-gugus sel asam amino yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian peristiwa kedua yang paling penting adalah proses detoksifikasi atau pembersihan racun yang ada di dalam tubuh tadi, karena dengan adanya istirahat yang dilakukan oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita tadi, maka kesempatan bagi tubuh kita untuk mengambil endapan-endapan atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, karena dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, maka sebaiknya kita harus menjaga supaya apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Sebaiknya kita
melakukan memperbanyak makanan berserat dan air putih termasuk salah satu tips yang bisa kita lakukan, yang mana ini nantinya bisa menstabilkan apa yang tadi terjadi di dalam tubuh kita, terutama untuk membangun sel yang baru tadi ya. Kemudian tetap melakukan olahraga kecil atau olahraga ringan, di mana ini juga bisa membangun kesehatan kita, menjaga kestabilan tubuh kita. Kemudian melakukan istirahat yang cukup ya, tetap beristirahat tentunya supaya tubuh kembali sehat, kembali bugar. Kemudian tak lupa juga harus mengkonsumsi multivitamin sebagai penopang atau sebagai booster bagi tubuh kita untuk menambah asupan berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Demikian banyak sekali manfaat kesehatan yang kita dapatkan dari ibadah puasa kita. Maka tidak salah kalau Rasul kita mengatakan bahwasanya saumu tasihu, ya, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ternyata memang ini sudah terbukti dengan berbagai penelitian dan berbagai hal yang telah dilakukan oleh para ilmuwan yang telah membuktikan berbagai manfaat sehat yang didapatkan pada saat kita beribadah. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita semakin semangat untuk melakukan ibadah, karena mengingat kita sudah mengetahui banyak hal yang kita dapatkan, baik itu manfaat di akhirat, tentunya sudah banyak para Bapak Kiai atau Ustadz yang menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan para ilmuwan pun juga sudah banyak yang melakukan penelitian atau kan membuktikan berbagai banyak manfaat yang didapatkan dari sisi kesehatan. Demikian apa yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Ada beberapa tips tadi yang sudah kita berikan juga supaya kita bisa selalu sehat, selalu bugar dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kita. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita, terutama puasa kita di hari ini dan 1 bulan ke depan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.